Bang. Bang. Videokan. Ini main ini. Kau yang videokan. Kita bukan ada marah-marah loh. Bang, jangan. Kita diam-diam ya. Kita nggak ada ribut ini. Enggak, kita nggak. Siapa yang bikin video? Enggak, ini abang ini bikin video tadi. Enggak, tunggu loh, kita selesaikan. Makanya. Yang buat video siapa? Nggak ada video saya. Enggak, ini abang ini buat video. Udah. Masalah hukum jadi ya kita nanti. Jangan salah hukum, kalian ngapain? Jangan suami saya tuh. Udah. Ambil video. Bang. Polisi berjanji akan menindaklanjuti laporan penyalahgunaan BBM subsidi yang memicu penganiayaan terhadap oknum wartawan dan LSM. Kuantan Singingi, Riau, dimensitv.news.com. Genjarnya ke publik tentang temuan penyalahgunaan sejumlah BBM subsidi hingga memicu terjadinya dugaan penganiayaan atau pengeroyokan terhadap rekan wartawan dan lembaga LPKPK, yang kejadiannya Minggu tanggal 22 September tahun 2024 di Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Dan pada hari Kamis tanggal 26 September tahun 2024 hal kejadian itu disampaikan tim tersebut kepada awak media yang tergabung di beberapa media lainnya dan atau organisasi media. Dijelaskannya sambil disertai foto dan video bagai dokumentasi serta foto bukti STPL 101/9/2024 SPKT Polres Kuantan Singingi Polda Riau. Berdasarkan laporan dimaksud, pada hari ini Jumat 27/9, awak media melakukan konfirmasi kepada Kapolres Kuansing AKBP Pangucap Priyo Sugito SIKMH mengatakan, untuk laporan tersebut tetap ditindaklanjuti Bang, tegasnya. Masih hari yang sama, sedangkan Kasat Reskrim Polres AKP Silten SIKMH juga menanggapi. Kami sedang kegiatan monitor evaluasi FGD TW2 di PKU, dan untuk laporan tersebut sedang kita proses Bang Atia. Penyidik juga sudah berkoordinasi dengan tim opsional. Dan kebetulan dari pagi hari Minggu itu kami sedang menangani laporan penculikan terhadap seorang pegawai SPBU dan tim melakukan pengejaran sampai daerah Sumbar. Kita maksimalkan siang ini dan kami konsolidasi sama tim opsional, sekalian mau jenguk anggota kita yang ditabrak pelaku pada minggu lalu. Iya, hal itu akan tetap ditindaklanjuti, tulisnya Kasat Reskrim. Adapun kronologinya, sebelumnya SPBU 142956126 yang terletak di Desa Sako Pangean ini sering viral di media online, karena sering ditemukan dugaan pelanggaran tentang penyalahgunaan BBM subsidi di SPBU tersebut, membuat penasaran rekan-rekan media dan LPKPK yang melakukan investigasi pada Minggu 22/9/2024, ucap Budiman tim media yang turun investigasi. Dari minggu kejadian, ia mengabarin dan menjelaskan kepada Atia, berdasarkan pemberitaan sebelumnya dan kita belum percaya berhenti aktivitas mereka tentang BBM subsidi di SPBU tersebut, maka turun melakukan investigasi memastikan dan sesampainya kami dinyatakan masih berlangsung aktivitas mereka itu, jelasnya. Tidak sampai di situ, Saudara Ovelius selaku korban dugaan penganiayaan dan atau pengeroyokan, juga mengatakan kepada Atia tentang kejadian ini sampai mendapatkan keadilan seadil-adilnya, agar kunjung ke titik terangnya, diusut tuntas dan bila perlu silahkan dibuat tim yang bisa mengungkap kasus ini, keluhnya pada Kamis tanggal 26 September tahun 2024. Ia mengatakan, lemahnya penegakan hukum di Indonesia kembali mencuat setelah pengeroyokan brutal terhadap 4 wartawan dan 1 dari lembaga LPKPK terjadi di Desa Sako, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi. Peristiwa ini setelah video dan foto penganiayaan dan atau pengeroyokan yang tersebar luas di media sosial, memperlihatkan para korban dipaksa untuk menghapus dokumen yang sempat mereka rekam dan membuat pernyataan sepihak oleh terduga para pelaku dan atau sebagai pelangsir penimbunan BBM bersubsidi jenis solar tersebut. Berdasarkan kejadian ini telah resmi melaporkan ke Polres Kuansing. Tujuan laporan tersebut sebagai contoh nyata dan selain itu perlu diketahui lemahnya kontrol terhadap penimbunan BBM bersubsidi, yang secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023,
yang mengubah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. Lebih lanjut, ia menjelaskan, "Kami saat itu melihat satu unit mobil carry jenis Grand Max nomor Mitsubishi Colt diesel bak kayu nomor polisi BM 9808 FK, L300 nomor polisi B9403 KB, dan Colt diesel dump truck sedang berkumpul untuk melansir minyak BBM dari satu ke sesama lain pakai jerigen. Lalu kami tim media menghampiri mobil tersebut. Ini minyak subsidi dari mana didapatkan?" ditanya oleh tim media kepada salah satu orang di TKP. "Ini minyaknya dari SPBU depan itu yang terdekat," terangnya pemilik mobil. Lanjutnya, "Apa isi di dalam mobil Colt diesel tersebut?" dan menjawab tidak ada apa-apa. Ternyata di saat salah satu tim media mengecek mobil Colt diesel tersebut berisi BBM memakai baby tank. Tim media lanjut bertanya, siapa pemilik Colt diesel tersebut, dan beliau mengalihkan pembicaraan dengan menelepon seseorang, dan selang waktu ada datang ke TKP membawa besi panjang, ada juga memegang batu, dan membuat keributan kepada tim media. Di saat keributan ada pun beberapa pemilik mobil mengancam dengan membawa besi dan batu sambil memaksa untuk menghapus video yang sempat terekam oleh tim media. Sebagaimana diketahui bahwa tindakan para pelaku yang diduga terlibat dalam penimbunan BBM ini jelas melanggar Pasal 55 Undang-Undang Cipta Kerja, dan Pasal 40 Angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang mengatur penimbunan BBM ilegal. Penimbunan BBM subsidi adalah tindak kejahatan yang merugikan negara dan masyarakat. Tuntutan hukum dan penutupan SPBU saat berita diterbitkan, para korban sedang membuat laporan resmi ke Kapolres Kuantan Singingi, dengan harapan tindakan tegas dan segera terhadap para pelaku. "Kami meminta keadilan ditegakkan. Apa yang kami alami ini adalah pelanggaran serius terhadap hak-hak kami sebagai wartawan dan anggota LPKPK yang menjalankan tugas," tegas para korban. Perlindungan hukum bagi wartawan dan LPKPK. Kasus ini juga menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi wartawan dan lembaga LPKPK yang menjalankan tugasnya. Berdasarkan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, setiap tindakan yang menghalangi atau menghambat tugas jurnalistik merupakan pelanggaran hukum. Selain itu, penganiayaan dan atau pengeroyokan yang dilakukan secara bersama-sama diatur dalam Pasal 170 KUHP. Sementara tindakan intimidasi dan ancaman fisik juga masuk dalam pelanggaran pidana berat. Dengan mengacu pada peraturan yang ada, aparat kepolisian Polres Kuansing dan atau Kapolda Riau M. Iqbal segera menindak tegas para pelaku sesuai norma hukum yang berlaku di Indonesia, imbuhnya. Liputan Dopenius Gulo, Kepala Perwakilan Wilayah Provinsi Riau, mengabarkan untuk dimensitivinews.com. Inspirasi membangun daerah.